Allahumma. Bentar ya, agak serak ini. Allahumma ya Allah. Asli mugi bagusake panjenengan. Benar. Sebentar, Kak minum dulu Mas. Aduh, kok enggak enak. Minum dulu, Pak. Allahumma ya Allah. Asli mugi bagusake panjenengan. Data bainina ing antarane wong-wong kang tukaran. Datu bain itu orang yang saling bertengkar. Wa alif lan ugi ngrukunake panjenengan. Baina kulubina ing dalem antarane pira-pira ati kita. Wahdina lan mugi paring pituduh panjenengan ing kita. Subulas salami ing pira-pira dalan keselamatan. Ini saya baca dulu ya. Wa najjina lan mugi nyelametake panjenengan. Minad dulumati saking pira-pira kedoliman. Ilan nuri marang minad dulumati saking pira-pira kegelapan. Ilan nuri marang cahaya. Wajanib naran mugi-mugi ngedoake panjenengan ing kita. Al-fawahisa ing pira-pira ala marupane perkara dohara kang pertelo apa ma minha saking fawahis wa malan perkara batona kang kesimpen apa ma apa ma Allahumma ya Allah barik mugi paring berkah panjenengan lana dumateng kita fi asma'ina ing dalam pira-pira pengrungu kita wa absarina lan pira-pira peningal kita wa qurubina lan pira-pira ati kita wa azwajina lan pira-pira garwa kita wa dzurriyyatina lan pira-pira keturunan kita wa toblan mungkin nrimo taubat panjenengan alaina ing atase kita innaka setune panjenengan iku anta innaka setune panjenengan anta nggih panjenengan atau wabi kudat kang akeh nrimo tobaté Ar-Rahimu turdat kang melasi. Wa ja'alna lan mungkin datusake panjenengan ing kita. Syakirina ing wong kang padha syukur. Nikmatika marang nikmat panjenengan. Musnina padha muji biha kelawan nikmat. Qabilina tur nerima laha marang nikmat. Wa atimmaha lan mugi nyempurnakake panjenengan. Wa timmahalan mungkin nyempurnake panjenengan ha ing nikmat alaina ing ngatasi kita rawahu ngrawatake ngati sapa al hakimu al hakim Ibnu Mas'udin saking sahabat Ibnu Mas'ud. Jadi ini hadisnya agak panjang ya dan maaf suara saya ini agak serak-serak sedikit ini. Tidak seperti biasanya. Ya. Misalnya ya mungkin acaraan Mas. Ini bersih-bersih rumah terus sudah mendekati masa melahirkan so. Kita baca ya. Kita baca yang pertama. Allahumma ya Allah aslih data bainina. Mungkin artinya ya Allah jadikanlah orang-orang yang bertengkar di antara kita itu menjadi rukun kembali. Karena kalau kita hidup di masyarakat itu tidak bisa dihindari kadang-kadang terjadi namanya konflik, terjadi namanya perselisihan meskipun kadang-kadang tidak sengaja. Nah, kalau sengaja itu memang bisalah gampang kita rukunkan. Tapi kalau udah sengaja itu kadang-kadang yang berbuat salah nggak sengaja itu tidak sadar, kan kita tidak sadar. Karena itu mudah-mudahan kalau kita hidup di masyarakat meskipun terjadi konflik, meskipun terjadi perselisihan, bisa segera diselesaikan. Karena kalau terjadi perselisihan itu memang repot. Nggak enak. Kalau kita bermusuhan dengan tetangga depan rumah atau sebelah rumah, itu mau lewat aja nggak enak rasanya. Ya, apalagi kalau di kampung kita bermusuhan.
Dulu di kampung saya itu hampir terjadi geng-gengan. Geng-gengan. Oh, kampung sana, kampung sini, sebelah sana, kampung sebelah sini ada gengnya sendiri. Alhamdulillah ini sejak ada relawan, kemudian juga ada di masjid ada perombakan pengurus, ya akhirnya bisa bersatu. Meskipun masih ada sebagian yang masih fanatik dengan tempatnya, cuma sudah agak berkurang lah, tidak seperti dulu. Kemudian wa alif baina qulubina. Kemudian mudah-mudahan Anda ya Allah menjadikan kita itu saling rukun. Hati-hati antara satu orang dengan orang yang lain tuh menjadi saling senang. Kalau masyarakat tuh saling senang, saling rukun tuh hidup di masyarakat menjadi tentram, menjadi damai. Demikian pula kalau kita sedang tidak rukun tuh biasanya ya tidak enak. Karena itu kalau orang bertengkar, mesti teriak-teriak toh. Mana ada orang bertengkar tidak teriak-teriak. Ya. Kalau ada orang bertengkar itu mesti teriak-teriak antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena saat itu hati mereka itu jauh, tidak dekat. Tidak saling rukun. Sebetulnya ada caranya supaya kalau kita bertengkar itu tidak jadi. Gimana caranya? Caranya kalau Anda ngomong sama orang itu usahakan pakai bahasa kromo. Bahasa kromo Inggris, apalagi kromo Inggil lah. Kemudian coba ada orang bisa bertengkar pakai kromo Inggil, kan tidak ada. Tambah lucu seperti ketoprak nanti. Jadi kalau Anda kromo Inggil, orangnya mau ngejak bertengkar ya sungkan, iya toh? Sungkan. Gitu loh. Jadi itu caranya semacam itu, tapi ya sulit dipraktekkan lah. Karena kalau orang kita sama teman tuh kemudian pakai bahasa kromo itu seakan-akan ada jarak, tidak bisa nyantai, tidak bisa akrab semacam itu loh. Kadang-kadang saya sungkan sendiri sama teman saya yang di kampung ini. Kadang-kadang itu orangnya sudah lebih tua tapi masih pakai bahasa kromo sama saya. Padahal saya sudah tak usahakan pakai bahasa ngoku terus loh, supaya akrab loh. Tapi masih bahasa kromo terus. Saya sungkan sendiri akhirnya. Ya enggak tahu ya kenapa kok semacam itu. Jadi kita kembali lagi, wa alif baina qulubina. Sebetulnya yang bisa bikin rukun hati orang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki yang kampung yang dulunya misalkan kocar kacir bisa bersatu, ya akhirnya kalau Allah menghendaki bisa bersatu. Bisa bersatu. Wahdina, kenapa kok perlu persatuan? Umat Islam itu kalau enggak bersatu itu biasanya gampang dipecah belah, gampang dijajah, gampang dirusak sama umat yang lain. Contohlah semacam negara-negara Islam yang di luar Indonesia, semacam Libya, semacam Irak dan yang lainnya. Kenapa mereka itu gampang sekali diserang, gampang sekali dipecah belah oleh orang-orang non-Islam? Ya karena ulama-ulamanya tidak bersatu. Ulama-ulama mereka tiba-tiba pengarang kitab, semacam ada Sayyid Ramadhani Al-Buti, kemudian ada Syekh Wahbah Zuhaili, kemudian ada yang lain-lain. Tapi karena mereka tidak punya persatuan ulama semacam di Indonesia. Indonesia kan punya NU, ada yang modern Muhammadiyah. Ya, ketika umat lain itu sulit. Macam kalau Anda punya lidi satu itu kalau seberapapun besarnya, kalau sendirian itu diputus ya gampang. Gitu. Tapi kalau lidi satu dikumpulkan meskipun tidak besar-besar, meskipun kecil-kecil, tapi kemudian dijadikan satu, digulung jadi sapu, coba sekuat apapun orangnya kesulitan untuk menghancurkan, mematahkan lidi tadi. Karena sudah bersatu. Sama dengan orang di Indonesia. Nah, ulama-ulama di Indonesia itu jarang yang sekali Syekh Wahbah Zuhaili atau Sayyid Ramadhani Al-Buti atau yang lainnya. Jarang. Ya ada tapi jarang. Tapi karena persatuan mereka kuat akhirnya sulit
Sulit apa? Sulit untuk dihancurkan oleh umat yang lain. Gitu. Seorang jenengan. Minum dulu, minum dulu. Iki lo minum saya. Ya sudah, itu ambilkan istri saya minum. Ini seorang ente. Bon. Ya. Jadi itu kuncinya kenapa Indonesia itu sulit untuk dirusak oleh umat lain. Sulit dirusak oleh umat lain. Kalau di negara-negara Islam yang lain itu gampang. Dulu Libya itu paling makmur. Paling makmur. Setahu saya ya. Setahu saya itu paling makmur. Ketika orang sakit tidak perlu bayar, sekolah gratis. Kemudian dikompori sama orang-orang non-Islam, katanya penguasanya diktator macam-macam, akhirnya terus sekarang jadi susah sendiri. Sekolah bayar, masuk rumah sakit juga bayar. Itu karena dikompori oleh orang-orang non-Islam. Jadi umat Islam itu harus bersatu. Nah, kalau ingin bersatu ya harus rukun. Kalau ada yang bertengkar, ya harus didamaikan. Karena itu apa namanya, salah satu doa yang sering dipanjatkan oleh orang-orang, terutama oleh para kiai, yaitu apa namanya, wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah jadikan dalam hati kita itu dengki kepada orang-orang yang beriman. Gitu loh. Kalau bertengkar itu sesama orang Islam itu ya biasa. Salah satu kelebihan orang NU itu kalau habis bertengkar itu nanti malamnya bisa ngopi bareng, bisa guyon-guyon lagi. Contoh lah, kalau Anda pernah ikut apa namanya acara NU namanya Basul Masail. Basul Masail itu yang muncul adalah para ustadz, para kiai. Saling bertengkar itu biasa. Bahkan kadang-kadang apa namanya teriak-teriak. Kadang kalau saking semangatnya bisa gebrak meja. Tapi nanti habis selesai acara ngopi bareng, makan bareng, guyon-guyon. Ini salah satu ciri khas orang NU semacam itu. Coba Anda lihat kelompok yang lain. Habis bertengkar ya langsung musuhan terus, jadi kelompok baru, firqah baru. Biasanya semacam itu. Karena itu alhamdulillah kita semua masuk dalam kelompok orang NU. Itu salah satu kelebihannya itu, habis bertengkar itu maksudnya habis gampangnya ya bertengkar bisa ngopi bareng, bisa rukun lagi. Nggak kemudian bikin tempalan kelompok baru, nggak semacam itu. Kita teruskan. Wahdina subulas salam. Jadi ini mohon maaf agak fanatik dulu sedikit ya. Enggak apa-apa toh. Saya kan jarang fanatik ke NU, tapi dalam masalah ini saya akui salah satu kehebatan orang NU itu bertengkar nanti ngopi bareng semacam itu. Biasa. Kita teruskan. Wahdina lan mungkin udah ke panjenengan sebulas salam. Kemudian kita minta dikasih petunjuk untuk bisa menempuh jalan keselamatan. Yang Anda perlu perhatikan tuh ada kata-kata subulas salam, bukan sabiris salam. Subul itu jamak dari kata-kata sabil. Sabil itu jalan, kalau subul itu banyak jalan. Apa artinya? Artinya orang masuk surga itu jalannya banyak. Jangan dipaksakan satu tok. Jangan memaksakan sampai harus kunut, nggak kunut masuk neraka. Wah, enggak semacam itu. Kan gitu kan? Bahkan ada sebagian ulama mengatakan kita tuh tidak tahu amal apa yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu sholat kita diterima, belum tentu puasa kita diterima, belum tentu zakat sedekah kita diterima. Tapi kadang-kadang amal yang sederhana yang kelihatannya itu remeh itu justru diterima sama Allah. Contoh Anda di jalanan, lihat batu atau ranting atau pecahan kaca Anda singkirkan, tujuannya untuk supaya orang-orang lewat tidak terkena batu, kaca atau ranting tadi. Ikhlas karena Allah, tidak ingin apa riak dan lain sebagainya. Kadang-kadang hal semacam itulah yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang perkara kecil kelihatannya sepele justru bisa menahan kita untuk masuk ke surga. Ini adalah cerita nih. Cerita ada dulu seorang pemuda itu ya dulu dia itu namanya pemuda itu suka
mengikuti hawa nafsunya. Kemudian dia itu insaf, umur berapa puluh tahun insaf, sadar. Kemudian selama 70 tahun dia tidak pernah maksiat sama sekali. Oh, luar biasa kan? 70 tahun sampai dia mati tidak pernah maksiat. Sedikit pun tidak pernah sekali. Maka suatu saat ketika dia meninggal dunia, ada saudaranya yang mimpi ketemu sama dia. Ditanya, loh, kamu kok belum masuk surga? Kok masih di sini kenapa? Wah, ini dulu ketika saya tobat, ketika saya insaf, selama 70 tahun itu tidak pernah maksiat. Cuma pernah suatu kali, ketika saya tidak punya air, tidak punya debu, tidak punya air, tayamum. Dan tayamumnya itu pakai debu tembok tetangga saya. Dan saya nggak ngomong, nggak minta izin. Loh, gara-gara itu saya tertahan masuk surga. Oh, masalah sepele itu sebetulnya itu. Ya, jadi kadang-kadang kita itu terlalu mementingkan masalah-masalah ubudiyah, tapi tidak mementingkan masalah-masalah yang berkaitan dengan orang lain. Bahkan ada riwayat mengatakan 70 dosa yang berkaitan dengan Allah SWT itu lebih ringan daripada dosa yang kita perbuat dengan manusia. Meskipun cuma satu. Karena itu, kenapa? Kalau 70 dosa dengan Allah itu ada harapan besar dimaafkan, diampuni sama Allah SWT. Tapi kalau ada masalah satu dengan orang, dengan manusia yang lain, tidak akan dimaafkan sama Allah kecuali orang itu memberi maaf kepada kita. Jadi bahaya. Jadi hubungan sesama manusia itu lebih sebaiknya lebih kita utamakan daripada hubungan kepada Allah. Bukan berarti kemudian tidak usah sholat macam-macam. Oh, ini bukan, keliru Anda. Jangan ditafsirkan semacam itu. Ya tetap wajib sholat, wajib puasa, wajib lainnya. Cuma ketika berbuat dosa dengan Allah, dengan berbuat dosa dengan manusia itu lebih bahaya berbuat dosa dengan manusia. Kalau cerita semacam itu banyak, Mas. Contoh lagi ya, tak ceritakan lagi. Dulu ada seorang pedagang taubat, insaf. Padahal dulu itu belitan. Setiap menimbang barang itu mesti diakalin. Kemudian dia bertobat sampai mati tidak mau namanya ngakali timbangan. Kemudian ketika dia meninggal dunia, ada tetangganya atau orang lain mimpi ketemu sama dia. Ditanya, gimana Pak? Kamu kok tidak masuk surga? Tambah di sini, di neraka. Maka jawabannya gimana? Masalahnya sepele sebetulnya. Dulu ketika saya nimbang itu, tidak pernah namanya membersihkan debu-debu yang ada di timbangan. Tidak pernah tak bersihkan. Kemudian ada debu-debu di buah-buahan atau sayur-sayur, tidak pernah tak bersihkan. Nah, gara-gara itu, saya tertahan masuk neraka surga, dimasukkan ke neraka, karena dianggap mengurangi timbangan. Oh, sepele itu sebetulnya. Masalahnya sepele sekali. Kadang-kadang masalah sepele itu bisa menyebabkan kita tertahan masuk surga. Karena itu dulu kalau Anda pernah baca bukunya MH Ainun Najib yang sudah meninggal almarhum ini loh. Itu dia punya satu buku yang bagus namanya Selilit Sang Kiai. Selilit Sang Kiai. Jadi ada seorang kiai yang alim, soleh, tapi suatu saat habis kondangan makan daging, dia itu ada daging yang tersumpal di giginya. Karena karena tidak tahan, dia ngambil duri yang ada di tanaman pagar tetangganya. Diambil tanpa ngomong tetangganya, dipakai untuk buang selilit tadi. Nah, gara-gara itu dia tertahan masuk surga. Oh, cuma gara-gara duri, Mas. Yang tidak ada harganya. Jadi jangan meremehkan ya hal-hal yang berkaitan dengan orang lain. Kita harus hati-hati. Karena itu dulu kemarin ini baru ada kejadian, saya cerita apa aja. Jadi ketika kita kumpul-kumpul ngitung uang di masjid, kan ada salah satu pengurus masjid, orangnya tua. Kemudian kan saya biasa guyon-guyon. Ketika itu saya guyon, saya tidak tahu ternyata guyon saya itu nyakiti hati dia. Dia langsung naik darah, langsung marah-marah. Saya ini sudah tua loh Mas, kok sampai nyelekit sama saya loh. Padahal yang lain itu biasa, kan tahu kalau saya guyon, gitu kan. Maka terus tak minta maaf. Impun Pak, kalau saya nyakitin jenengan tak nyuwun sepuro minta maaf. Padahal tak pikir
ini cuma guyon biasa. Kemudian ketika saya keluar sama teman saya juga heran, orang itu kok sampai marah Mas ya, padahal jangan cuma guyon biasa loh ya. Tak omong ya mungkin dia lagi ada masalah, mungkin lagi ada masalah dengan keluarga atau dengan apanya, kan wajar kalau sedang ada masalah itu jejak guyon kan tidak bisa, ya toh. Bisa naik darah, itu namanya kesalahan yang tidak sengaja, ya langsung saya minta maaf, nggak ada masalah toh. Meskipun sebetulnya kalau orang lain menilai saya tidak salah, cuma karena dia tersinggung, padahal cuma guyon, kan ceritanya dia sambat, marbot kok tidak mau mateni lampu, habis subuh tidak mau mateni lampu masjid, kan gitu kan. Tak guyon gini, loh paling ngerti jeneng ada tukang mata ini jenengan kali tak miril. Kalau cuma ngomong gitu, tukang mata ini kan guyon toh. Nah, tapi orangnya langsung tersinggung. Maka ya saya minta maaf lah daripada nanti jadi urusan di akhirat. Ya toh, meskipun cuma guyon saja gitu. Nah, kita teruskan. Jadi hati-hati kalau berhubungan dengan manusia itu hati-hati Mas. Lebih gampang berurusan dengan Allah daripada dengan manusia. Karena nanti di akhirat itu amal sedikit pun akan diminta sama orang yang ada kaitannya tadi. Gitu. Jadi kalau misalkan Anda dipinjami uang sama orang, saya juga masih punya utang sama Mas Suruk ya. Tanya terus, saya punya utang sama orang-orang, tanya terus dan ada yang bayar insya Allah. Kan gitu kan, meskipun belum sempat, belum bisa sekarang, kan gitu kan. Jadi apa namanya? Kita teruskan sampai mana tadi? Jadi wahdina subula salam. Jadi kalau kita perhatikan kata-katanya pakai subula. Subula itu artinya beberapa jalan. Artinya apa? Artinya orang masuk surga itu banyak jalannya. Tidak hanya kemudian NU terus masuk surga, enggak. Belum tentu orang yang masuk surga. Kan gitu kan? Bisa jadi Muhammadiyah juga bisa masuk surga. Bisa jadi apa namanya? Salafi, FPI dan yang lain bisa masuk surga. Karena jalan masuk surga itu banyak sekali. Kan gitu kan? Jadi jangan kemudian ada orang yang tidak suka sedekah, kemudian Anda salahkan, udah orang Islam kok tidak suka sedekah gini-gini, karena mungkin dia punya amalan lain yang Anda tidak tahu, kan gitu kan. Orang masuk surga itu jalannya macam-macam, kan gitu. Wanat Cina minat dulumati ilan nur, wanat Cina lan mugi dan mudah-mudahan kita itu diselamatkan dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Ada yang menafsirkan kegelapan di sini adalah maksiat. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari maksiat, kemudian bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya maksiat itu sulit dihindari kalau kita tidak dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman sekarang itu apa namanya fitnah itu muncul di mana-mana. Dulu tak pikir itu ya. Tak pikir itu fitnah yang masuk ke semua rumah orang Islam itu ada televisi. Ternyata keliru. Itu kalau Anda baca dialog jin dengan jin muslim karena Muhammad Isa Daud, beliau menafsirkan nanti di zaman fitnah itu muncul di setiap rumah orang Islam, beliau menafsirkan televisi. Tapi ternyata tak pikir-pikir sekarang keliru. Kok bisa keliru? Fitnah terbesar bukan televisi, handphone. Ya toh? Terbesar itu handphone. Kalau televisi Anda pergi keluar rumah tidak ada televisi, handphone Anda ngopi masih ikut, ya toh? Ke toko masih ikut, kerja masih ikut. Bahkan kadang-kadang kamar mandi pun masih ikut, kan gitu kan? Maka fitnah terbesar zaman sekarang itu kalau menurut saya ini itu adalah handphone. Handphone apalagi yang canggih-canggih semacam itu, gitu. Kalau handphonenya cuma Nokia yang tulit-tulit itu enggak fitnah itu. Anda lihat apa? Enggak ada gambar apa-apa. Gambarnya cuma hitam putih teks saja. Yang terbesar kan fitnah HP Android. HP Android. Mungkin tujuan kita bagus, tapi kemudian ternyata muncul hal-hal yang tidak kita inginkan. Contoh lah, misalkan Mas Fuluk, Anda mau download kitab, download buku. Biasanya kalau yang punya situs itu apa namanya gratisan, maka kemudian kan dia di Forshare atau yang lainnya muncul iklannya. Kadang iklannya kan kurang bagus, ya. Kadang iklannya saru, ya toh. Maka
Itu fitnah yang menurut saya yang masuk ke semua orang Islam itu rumah orang Islam yaitu handphone sekarang. Jadi ini penafsiran yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud kegelapan itu adalah kegelapan maksiat menuju ke ketaatan. Wajan nibna al-fawahisa ma dhuhara minha wa ma batona. Jadi mudah-mudahan kita bisa dijauhkan dari fawahis. Fawahis itu perkara yang jelek. Perkara yang jelek menurut agama. Nah, kenapa kok kita tambah menurut agama? Karena belum tentu perkara yang jelek itu menurut agama itu jelek, tapi menurut menurut pandangan kita itu bagus. Nah, apa contohnya misalkan? Contohnya misalkan mungkin ada sebagian orang mengatakan sebelum nikah, oh kita pacaran lah, ta'aruf lah. Ta'aruf itu bagus nah. Tapi kemudian habis ta'aruf kemudian kemana-mana bareng makan mie ayam, bakso bareng berduaan. Itu bukan ta'aruf itu namanya. Itu namanya pacaran. Beda loh ya. Kalau ta'aruf itu enggak semacam itu. Nah, ta'aruf itu saya dulu sama istri saya, ini cerita aja. Ta'aruf sampai ke menikah itu cuma sekitar 3 bulan. Sekitar 3 bulan atau 4 bulan. Dan saya ketemu istri saya itu cuma beberapa kali. Dan beberapa kali pun itu bersama orang mesti. Bertemu pertama saya sama Pak D-nya. Pertemuan kedua saya ngajak Pak Suyuti. Pertemuan ketiga saya ngajak Mas Maimun Bancer. Pertemuan keempat saya ngajak sama Pak Miftah. Jadi saya ngajak orang terus, nggak pernah sendirian. Tapi kalau zaman sekarang itu kadang-kadang orang menafsirkan keliru. Kalau sudah ta'aruf ya boleh macam-macam. Boleh makan bareng, boleh pergi bareng. Ya enggak semacam itu, Mas. Paham ya? Jangan dikacaukan ta'aruf dengan pacaran. Anda lihatlah, kadang-kadang habis ta'aruf kemudian jalan bareng ke mall dan lain sebagainya. Itu kan enggak bagus. Gitu. Kurang bagus itu apa bedanya dengan pacaran? Harusnya ta'aruf ya ta'aruf, habis jangan terlalu dekat lah. Kita teruskan. Jadi mudah-mudahan kita bisa dijauhkan dari kejelek-kejelekan baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina. Ya Allah, mudah-mudahan kita diberi barokah, tambahan kebaikan di pendengaran kita, di penglihatan kita, di hati-hati kita, demikian pula di istri kita dan di anak-anak kita.